SS Morro Castle adalah kapal penumpang yang selesai dibangun tahun 1930-an untuk perusahaan World Line. Kapal ini berlayar antara New York dan Havana, Kuba. Nama kapal ini berasal dari benteng Morro Castle yang menjaga pintu masuk ke Teluk Havana. Pada 5 September 1934, kapal ini memulai perjalanan terakhirnya dengan lebih dari 500 orang penumpang. Siang hari tanggal 6 September, kapal ini berjumpa dengan angin kuat dan awan yang tebal. Keesokan paginya, awan-awan itu semakin tebal dan arah angin berbelok ke timur. Ini adalah tanda-tanda awal munculnya badai. Hari itu, kapten kapal, Robert Wilmot, makan malam di ruangannya. Lalu dia mengeluh kalau perutnya sakit. Kemudian dia ditemukan meninggal dunia. Mualim 1, William Worms, mengambil alih kapal. Saat itu, kecepatan angin mencapai 50 km per jam. Tapi situasi semakin memburuk. Pukul 2.50 pagi, tanggal 8 September, terjadi kebakaran di ruang loker penyimpanan yang berada di Geladak B. Api membakar semua kabel listrik utama di kapal itu hanya dalam 20 menit setelah api ditemukan. Kapal langsung gelap gulita. Radio tidak berfungsi dan para kru hanya bisa mengirimkan satu sinyal SOS. Dalam waktu 30 menit, api semakin berkobar di kapal ini. Mualim 1 berusaha untuk melabuhkan kapal, tapi itu mustahil. Para kru tidak bisa mengemudikan kapal karena api telah merusak sistem hidraulis kapal. Satu-satunya pilihan adalah menyelamatkan diri dengan sekoci. Para penumpang harus melompat ke dalam gelombang tinggi badai. Beberapa anggota kru mencoba memadamkan api, yang lainnya melemparkan pelampung dan kursi untuk tumpuan para penumpang. Sayangnya, hanya 6 dari 12 sekoci yang diluncurkan. Seluruh sekoci mampu memuat 408 orang, tapi yang terangkut tak sampai 100 orang dan sebagian besarnya adalah kru kapal. Petugas penyelamatan bereaksi lambat. 3 kapal penyelamat datang dan yang keempat mengirimkan kapal motor ke Morro Castle. Kapal motor itu mengelilingi kapal nahas ini dengan cepat. Namun setelah tidak melihat siapapun di air, kapal itu meninggalkan lokasi. Kemudian 2 kapal penjaga pantai muncul. Namun karena posisi yang terlalu jauh, mereka tidak melihat penumpang di laut dan hanya memberikan sedikit pertolongan. Stasiun udara penjaga pantai tidak mengirimkan pesawat apapun sampai stasiun radio setempat mulai melaporkan insiden ini. Saat itulah beberapa kapal kecil muncul di lokasi. Kemudian akhirnya pesawat udara mulai melakukan penyelamatan. Pesawat ini membantu kapal-kapal kecil mencari orang yang ada di air dengan menyentuhkan sayapnya ke air dan menjatuhkan penanda. Kisah Morro Castle semakin marak di media dan para penduduk setempat berdatangan ke pesisir untuk menawarkan bantuan. Martha Bradbury merupakan salah satu penumpang di Morro Castle. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk menjadi perawat. 4 tahun kemudian, bersama rekan perawatnya, Lillian Davidson, dia melakukan perjalanan ke Kuba. Keduanya menaiki kapal ini pada 1 September 1934 di New York. Dan pada 5 September, mereka telah dalam perjalanan pulang. Semua orang di kapal itu berencana untuk berpesta pada 7 September. Tapi karena sang kapten meninggal, pesta itu dibatalkan. Martha dan Lillian pergi ke kamarnya untuk tidur dan kapal itu terus berlayar. Pada pukul 3.30 dini hari, mereka terbangun oleh pengumuman resmi. Mereka diperintahkan untuk memakai pelampung dan segera menuju ke bagian belakang kapal. Kedua wanita itu bergegas menuju Geladak. Berdasarkan pernyataannya, seseorang di dek berkata kepada Lillian agar tidak perlu takut karena kapal ini tahan api. Namun, api itu terus melalap habis kapal. Martha membantu temannya naik ke pagar Geladak dan mereka melompat ke laut. Selama 8 jam, Martha terombang-ambing di laut berbadai. Dia terus terempas semakin jauh dari kapal dan penumpang lainnya. Setelah matahari terbit, Martha melihat beberapa kapal penyelamat dari kejauhan. Sayangnya tak satu pun menyadari keberadaannya. Beberapa jam berlalu dan wanita itu mulai putus asa. Tapi kemudian dia melihat pesawat kecil melintas di atas kepalanya.
Tak lama, kapal nelayan datang mendekat. Seorang nelayan menarik Martha ke atas kapal dan memberinya baju terusan untuk membuatnya hangat. Martha dan Lillian dibawa ke rumah sakit sebelum dipindahkan ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Mereka pun dirawat di sana selama 2 minggu. Kenan Thomas adalah korban selamat yang juga melompat ke laut. Dia ditolong oleh kapal penjaga pantai setelah terombang-ambing di laut selama beberapa jam. Dia dirawat selama 3 hari dan meneruskan tagihan rumah sakitnya ke perusahaan pemilik Morro Castle. Namun, surat balasannya mengatakan kalau perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab dan menolak klaim pria itu. Thomas Torreson, asisten purser yang berusia 17 tahun, punya cerita yang berbeda. Ayahnya bekerja sebagai pengawas kelautan untuk perusahaan Worldline. Tom jatuh cinta pada kapal ini saat dia bepergian bersama ibunya sewaktu SMA. Dia langsung berkata kepada ayahnya kalau dia ingin menjadi taruna. Musim panas tahun itu, dia mendapatkan tugas mendadak untuk menjadi asisten purser ketiga saat seorang anggota kru jatuh sakit dan posisi tersebut tersedia. Jadi pemuda itu menghabiskan musim panasnya dengan bepergian setiap minggu ke Havana. Saat api mulai menyebar, Tom membangunkan para penumpang di kamar mereka, lalu mengarahkan mereka ke geladak. Seseorang melihat anak kecil yang sepertinya tersesat. Jelas anak itu sudah melihat api. Tom menggendong anak itu dan mengajarinya cara bertahan diri di laut. Tom meminta anak itu untuk melingkarkan tangan ke lehernya supaya tidak tenggelam. Menjelang siang, Morro Castle sudah kosong sepenuhnya. Dengan lambung yang terbakar, kapal ini hanyut ke arah pantai dan berhenti di perairan dangkal Asbury Park di New Jersey pada sore hari. Namun apinya terus berkobar selama berhari-hari setelahnya. Seperempat dari penumpang kapal tersebut tidak selamat. Kapal itu dinyatakan sebagai kerugian total. Morro Castle diderek dari tempat itu pada 14 Maret 1935. Selama berada di New Jersey, kapal itu menjadi atraksi wisata. Beberapa orang yakin kalau kapal itu tenggelam saat ditarik, tapi ada juga yang bilang kalau kapal itu dibongkar. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang memulai kebakaran itu? Ada satu orang yang mencurigakan di kapal itu, kepala operator radio George White Rogers. Dia sebenarnya adalah pahlawan karena dia yang mengirimkan sinyal darurat meski tidak ada perintah dari ruang kapten. Dia juga tetap berada di kapal membantu para penumpang. Kemudian dia membagikan kisahnya di panggung Broadway untuk menarik minat publik. Namun belakangan diketahui kalau Rogers adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Sewaktu masih muda, Rogers lumayan bermasalah. Dia mendaftar kuliah jurusan radio. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia bekerja di kapal SS Costa Rica. Sepertinya dia mendapatkan pekerjaan ini dengan menunjukkan surat izin operator kelas 1. Sayangnya tidak ada bukti dia pernah mendapatkan dokumen perizinan ini. Dia juga mencatat nama-nama perusahaan yang sudah tidak ada lagi dan sekolah yang tidak dikenal siapapun. Setelah insiden Morro Castle, dia membuka toko servis radio yang akhirnya bangkrut dan secara kebetulan juga terbakar. Rogers kemudian bekerja di Departemen Kepolisian Bayonne sebagai asisten radio. Saat itulah, atasannya, Letnan Vincent Doyle mencurigai Rogers dan mulai mencari tahu soal kapal Morro Castle. Pada Maret 1938, Rogers menyerahkan tangki pemanas kepada Doyle dan berkata kalau tangki ini perlu diperbaiki. Tapi saat Doyle menghubungkannya ke arus listrik, tangki ini meledak. Sampai sekarang, tidak pernah ada bukti nyata yang menghubungkan Rogers dengan kebakaran di kapal Morro Castle. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.